Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, apabila kita asumsikan bahwa pasangan yang mendaftar itu adalah secara resmi akan menjadi kandidat pada Pilpres 2024, maka pasangan Amin, Anies Caimin, Gama, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran itulah yang akan menjadi kandidat pada Pilpres 2024 mendatang. Tentu saja apabila tidak ada keajaiban MK misalkan membatalkan putusan batas usia cawapres. Jadi babak-babak menegangkan bagi kubu Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu sedang terjadi. Apakah memang Prabowo Gibran bisa terus berlayar gitu? Yang sudah pasti kita akan bahas kenapa sebagian elit politik yang tidak suka dengan pasangan, ya, artinya tidak suka secara politik, ya, pasangan Anies Caimin ini terus-menerus sepertinya merasa terancam dan merasa cemas, ya, dengan kekuatan Anies dan Caimin gitu. Makanya kecemasan itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kalau sebelum pendaftaran itu ya penjegalan, kemudian upaya memojokkan Mas Anies dengan dibully di setiap prestasinya di DKI Jakarta, kemudian dengan berbagai kasus, ya, setelah berhasil lewat dari jabatan gubernur DKI, ya, kemudian dicari-cari juga kasus korupsinya, ya, kemudian coba dijegal acara-acaranya, dibatalkan izin-izinnya, bahkan kemudian ketika mereka sudah mendeklarasikan, Caimin sendiri dipojokkan, ya, dengan apa? Dengan kasus yang terjadi 12 tahun lalu gitu. Tapi pasangan ini akhirnya terus berlayar. Nah, kenapa sih kemudian orang atau ada elit politik, ada pendukung dari kubu yang lain itu cemas sekali dengan kekuatan Caimin dan Mas Anies ini gitu. Jadi percobaan untuk menjegal agar Anies tidak berlayar itu berkali-kali supaya koalisi perubahan dan persatuan ini bubar gitu. Tekanan-tekanan kepada partai politik anggotanya juga kerap kali terjadi, ya. Tetapi Nasdem dan PKS itu amat sangat solid menahan. Waktu itu ada Demokrat, tapi karena keinginan menjadi cawapresnya tidak terkabul, terus pindah ke tempat dan lain hati gitu. Nah, sebenarnya kekuatan Anies dan Caimin ini kenapa begitu mencemaskan sehingga di survei-survei juga coba masyarakat juga pasti tahu bahwa ada upaya-upaya dari beberapa, ya, lembaga survei yang membangun opini bahwa Anies Caimin ini lemah lah gitu. Lemah dan tidak perlu diperhitungkan. Justru karena ada upaya seperti itu, maka itu kita membacanya ya kebalikannya, ya. Kebalikannya, mungkin karena kuat sehingga harus dibangun opini lemah gitu. Kalau lemah beneran kan nggak perlu dibangun opini lemah gini. Ini karena memang punya kekuatan, maka berusaha untuk dilemahkan secara opini di masyarakat. Jadi kira-kira ujungnya adalah ngapain mendukung calon yang lemah gitu, yang sudah pasti kalah. Itu ujung yang sedang dibangun oleh narasi dan opinion maker, ya, pembuat opini. Ngapain mendukung Anies Caimin yang sudah pasti kalah, bahkan dilanjutin dan akan bergabung dengan calon pemenang nanti gitu. Jadi daripada begitu ya lebih baik tidak perlu kita dukung gitu. Padahal kita harus membacanya ya kebalikannya gitu. Nah, kekuatan
Mas Anies dan Caimin ini yang pertama tentu saja dari figur ya, gitu. Jadi figurnya itu memang banyak orang yang merasa ada setrumnya lah dengan Mas Anies maupun dengan Caimin gitu. Jadi secara figur Anies Caimin ini adalah dua figur yang kokoh dengan latar belakang yang berbeda tapi saling melengkapi. Ya, figur Mas Anies ini bukan politisi yang tumbuh kembangnya itu ada di partai politik. Dia bukan. Dia jalurnya itu di jalur akademis gitu. Jalur akademis, sekolahnya S1, S2 sampai S3. Tidak hanya di UGM tapi juga di University of Maryland, kemudian pindah ke Northern Illinois University. Jadi rampung tuh, paripurna pendidikannya. Kemudian dia kembali juga di samping aktif di NGO, kemudian juga mengajar. Ya, puncak karir dosen itu kan kalau secara karir ya itu kan menjadi profesor dan menjadi rektor lah, ya kan. Nah, Mas Anies itu sudah menjadi rektor Universitas Paramadina. Jadi ibarat bintang, Mas Anies itu bintang pertamanya ya sekolahnya rampung sampai S3. Kemudian dia guru, bintangnya itu dia guru, dia dosen. Kemudian dari sisi latar belakang dia aktivis, ya kan, aktivis di HMI, ekstrakurikulernya, ya ekstra organisasinya itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian di dalamnya dia pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM tuh, Dewan Mahasiswanya UGM. Nah, selanjutnya ia juga pernah menjadi presidium KAHMI Nasional, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tingkat nasional gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek budaya keagamaannya, ia tidak murni Muhammadiyah, juga tidak murni NU tuh. Jadi dia berada di tengah. Artinya kedua kultur ya, Muhammadiyah dan NU ini sepertinya menyatu. Makanya tak heran kalau NU kan sukanya selawatan tuh. Jadi Mas Anies itu banyak hafal, ya kan, selawat itu, selawat asgil yang amat sangat populer sekarang itu, ya ia amat sangat fasih gitu. Karena memang itu bagian dari budaya spiritualnya sejak kecil tuh. Jadi secara figur juga memang kuat. Wajah, ya kan, wajah ya senyumnya itu yang membuat strum ke masyarakat itu kuat. Kemudian ketika ia bicaranya itu runtut dan padat gitu. Padat, isinya itu ya berotot dan punya argumentasi yang cukup kuat gitu. Jadi ia komunikator yang ulung gitu. Kemudian ia punya rekam jejak yang baik sekali, baik sebagai tenaga pengajar atau dosen. Dia punya LSM Indonesia Mengajar. Kemudian, nah ketika menjadi gubernur, terutama 5 tahun ia menjadi gubernur, amat sangat terasa itu kepemimpinan dan rekam jejaknya itu dengan berbagai prestasi ya. Kawan baik semua lihat. Jadi secara sosok, ia amat sangat kokoh, baik dari sisi pengalaman, kematangan, ya kan, kecerdasan, ya, kewibawaan, juga ketegasan dan keberanian gitu. Ia pernah menutup dengan berani tempat hiburan malam tuh, THM yang Alexis itu sangat terkenal. Artinya sebagai pemerintah, ya, walaupun levelnya di DKI Jakarta, ia meyakini bahwa pemerintah itu tidak boleh tunduk kepada kekuatan manapun, ya kan, kecuali menegakkan aturan dan kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Nah itu, jadi secara figur itu
kuat di tengah masyarakat. Nah, kalau misalkan kita berpindah ke Caimin itu kan besar di juga organisasi aktivis mahasiswa di PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang merupakan organ yang menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama tuh. Dan ia sampai menjadi ketua umum PMII tingkat nasional tuh. Kemudian ia juga langsung aktif di PKB ya kan, seperti menaiki anak tangga sampai kemudian ia menjadi ketua umum PKB itu. Kemudian di legislatif karena dia politisi ya, besar dan berkembangnya di partai politik, tentu saja puncak karir dari politisi itu tidak hanya sebagai ketua umum tapi juga menjadi anggota legislatif ya kan, dan eksekutif. Nah, dua-duanya ini, dua cabang ini ia geluti ya. Pertama sebagai anggota DPR ya, ia berkali-kali terpilih di basisnya. Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Jadi sebagai eksekutif ia punya pengalaman bagaimana mengelola semua kementerian, satu kementerian, dan bagaimana satu kementerian ini berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Artinya pengalaman di puncak pemerintahan tingkat nasional itu ia sudah miliki. Gitu. Kelebihan yang lain ya dari sisi sosok, Caimin ini hangat ya. Jadi ini politician by birth. Jadi secara kelahiran memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin dan menjadi politisi. Karena senyumnya, kehangatannya untuk menyapa teman, kolega dan masyarakat itu nampak sangat natural gitu. Dan ia jenaka ya, jenaka, lucu, kemudian bisa ngejok ya, bisa humor. Jadi politik itu tidak tegang kalau dipegang oleh Caimin, tapi juga ia punya keberanian gitu. Ya hanya orang berani yang mau dan bersedia menjadi cawapresnya Mas Anies gitu. Karena ketika kubu koalisi perubahan Mas Anies ini mencoba mendekati Khofifah ya kan, nah itu langsung dikirim pesan oleh satu kekuatan dari rezim pemerintah ini untuk menggeledah ruangannya Khofifah tuh, sehingga Mbak Khofifah ya agak menahan diri untuk tidak menerima pinangannya Mas Anies. Nah jadi keberanian Caimin untuk bersedia menjadi cawapresnya Mas Anies itu punya nilai yang amat sangat tinggi gitu. Jadi pemimpin itu tidak hanya bersikap baik, pintar, mengayomi, tapi juga ia harus berani untuk mengambil putusan dan mengambil sikap gitu. Nah, Caimin ini juga punya keberanian itu. Nah, di luar itu Caimin ini juga mampu membangun jaringan politik dan jaringan kultural ya di kalangan Nahdlin, sehingga wajar suaranya itu di 2019 13,57 juta. Jadi lebih tinggi sedikit dari perolehan ketika Gus Dur mengendalikan PKB di tahun 99 tuh sebagai ketua Dewan Suro ya kan. Jadi 13,57 juta itu adalah hasil konsolidasi dari hampir 20 tahun kepemimpinan Caimin gitu, sehingga kursi di DPR-nya itu menjadi 58 gitu. Bukan tidak mungkin apabila kekuatan Mas Anies dan Caimin ini bersatu, suara-suara di tiga partai ini ya, PKS, PKB dan Nasdem itu akan melonjak dengan sangat drastis. Jadi Nasdem dan PKB itu kemungkinan besar akan masuk di 5 besar tuh. Gitu, Nasdem dan PKB. Mungkin di bawahnya sedikit itu PKS lah gitu. Jadi, nah kekuatan dua figur ini
dan kekuatan partai politiknya serta kekuatan partai relawan ya. Jadi para relawan Anies dan Caimin ini amat sangat militan, dan berdasarkan begitu banyak survei mereka tidak mungkin pindah ke kandidat yang lain tuh. Indopol menyebut strong voter lah. Jadi yang tidak mungkin berpindah lagi gitu. Jadi pemilih yang sudah kuat dan kokoh untuk memilih Anies dan Caimin. Nah, kenapa kemudian dua kekuatan ini mencemaskan? Ya karena itu tadi ya, secara figurnya kuat, secara dukungan juga amat sangat kuat. Jadi gini, Nasdem, PKB, dan PKS apabila digabung ya, ini suaranya di KPU seperti ini ya, seperti ini. Nah kemudian ya, Anies dan Caimin ini ya dianggap mewakili dua ormas besar lah, walaupun seperti saya katakan tadi, Mas Anies itu nggak murni juga Muhammadiyah, tetapi hampir dapat dipastikan karena dua tokoh ini mayoritas ya Muslim yang mengaku Muhammadiyah dan mengaku Nahdliyin itu akan tumpah ruah suaranya ke Anies dan Caimin. Kenapa orang cemas dengan kekuatan Anies dan Caimin ini? Nah itu dua ormas besar. Ya ada ormas yang lain misalkan Persis ya kan, ya itu sudah pasti ke koalisi perubahan lah ya kan. Yang minoritas ya begitu banyak pendeta atau pastor juga yang sudah menyatakan diri untuk mendukung Mas Anies. Jadi dari basis kulturalnya sendiri, kalangan Muslim dia mampu mengkonsolidasi secara masif. Kemudian dari kelompok agama yang lain juga pelan-pelan ini udah mulai tertarik, termasuk dari Konghucu itu. Ya kan, di Bandung ramai sekali itu pertemuan Mas Anies dengan kalangan keturunan Cina gitu ya. Itu ramai sekali. Nah secara kepartaian, tiga partai ini Nasdem, PKB, dan PKS ya, ini mayoritas suaranya pasti akan tumpah ke Anies dan Caimin. Nah, ada dua partai yang mayoritas pemilihnya itu nanti akan milih Anies dan Caimin. Partai apakah itu? P3 dan PAN gitu. Nah, para pendukung Prabowo yang dari Gerindra itu juga akan sebagian keambil. Ya, yang mungkin strong voters dan agak sulit keambil itu yang PDIP yang pasti akan tumpah ke Ganjar dan Mahfud. Ya, jadi mayoritas suara dari partai Nasdem, PKB, PKS, kemudian PAN, P3, ya mungkin sebagian kecil sekitar 25-40% itu pendukungnya atau pemilihnya Partai Demokrat juga kemungkinan besar punya potensi untuk ke Anies dan Caimin juga. Jadi secara kalkulasi ya, video sebelumnya yang menyatakan satu putaran itu yang argumentasinya itu di video ini. Jadi itulah mengapa ya dibangun narasi Anies Caimin ini lemah oleh beberapa orang dan beberapa lembaga survei. Karena kalau dibiarkan ini akan terus menguat gitu. Ya, jadi penjelasan tadi itu cukup meyakinkan Nur Iswan Channel bahwa wajarlah kiranya ketika Anies dan Caimin ini mencoba dengan segala cara untuk dilemahkan setidaknya di opini dan ruang publik. Tetapi logika ya, orang yang membuat opini untuk melemahkan Anies dan Caimin ini akan berbeda dengan logika di masyarakat. Insting politik saya mengatakan kalkulasi itu tadi. Ya, mayoritas pemilih Nasdem, PKB, dan PKS itu akan memilih ya Anies Caimin.
dua ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdliyin, para jamaahnya, para pengikutnya, itu hampir dapat dipastikan juga mayoritas akan tumpah di sini. Kemudian pemilih di luar koalisi ini, ya, yaitu PAN dan P3, mayoritas juga akan tumpah ke sini. Ya, 25-40% dari Demokrat juga akan tumpah ke sini. Gitu. Jadi itulah kenapa, ya, lawan-lawan politik Anies, Caimin dan para pendukung dan arsitek opininya itu makin cemas. Kira-kira demikian, kawan baik. Terima kasih.